Kan hadiah. ada rezekinya masing-masing. Ini rezeki dari Pak Ustadz ya, berupa Amin, kisah insyaallah. inspiratif. Oke, Tentang apa? siap. Tentang seorang anak yang sibuk. Oke, Anak siap anak ya. yang sibuk. Silakan Ustadz Syam. Oke. Kisah ini diceritakan oleh seorang bapak bernama Pak Hilman Rosyad Shihab. Beliau menceritakan seperti ini. Minggu lalu saya menghadiri takziah seorang pejuang meninggal di usia 93 tahun. Beliau adalah seorang bapak yang saleh, seorang bapak yang mendidik anak-anaknya dengan baik, seorang kakek yang rajin ke masjid untuk sholat berjamaah. Orang baik lah menurut Pak Hilman ini. Beliau menceritakan, namun qadar Allah sudah menetapkan bahwasanya beliau harus sakit-sakitan. Sampai akhirnya beliau tidak mampu lagi untuk sholat berjamaah di masjid dan akhirnya meninggal dunia di usia 93 tahun. Ada kisah menarik yang diceritakan oleh anak-anak dari bapak ini ketika beliau sudah meninggal. Suatu ketika pada malam lebaran, kata anaknya, saya pulang untuk menemui ayah, untuk menunggu ayah, menjaga ayah di rumah sakit. Malam pun berlalu, pada saat tengah malam tiba, ayah sudah tertidur. Akhirnya saya ikut tertidur di samping ayah. Namun apa yang terjadi? Ketika jam 12 malam, ayah tiba-tiba berkata, "Apa kabar Pak Rahman ya? Pak Rahman apa kabar ya? Kenapa Pak Rahman tidak datang menjengukku di rumah sakit? Saya kan sahabat Pak Rahman." Begitu kata ayah. Saya langsung menjawabnya, "Pak Rahman juga lagi sakit ya." "Lalu kamu siapa nak?" "Oh, kamu anak Pak Rahman ya? Kamu utusan Pak Rahman supaya anaknya datang ke sini ya?" "Bukan ayah, ini aku Zaid ayah. Aku anakmu ayah, ini aku Zaid." "Ah, Zaid yang mana?" kata ayahnya. "Zaid yang mana? Zaid anakku. Zaid itu saya bayar pakai uang pun waktunya Zaid juga tidak ada untukku. Walaupun aku bayar pakai uang, Zaid tetap menjawab, 'Aku sibuk ayah, aku sibuk.' Mana mungkin Zaid mau menungguku di rumah sakit? Tidak mungkin, Zaid itu sibuk." Masya Allah. Sudah siapkah kalau ayah kita berkata demikian? Sudah siapkah kalau ibu kita, seandainya ibu kita yang berkata demikian, "Saya bayar pun waktunya anakku, dia tidak mungkin bisa datang kepada aku." Masya Allah, itu yang dikatakan oleh ayahnya. Di kali yang lain, sang anak pun kembali menjaga ayahnya di rumah sakit. Di tengah malam, sang ayah dengan batuk yang sangat keras. Lalu anaknya berusaha untuk mengeluskan minyak di dada beliau. Apa yang terjadi? Sang ayah langsung melepaskan tangan anaknya. Sang ayah langsung melepaskan tangan anaknya. "Kenapa? Di mana istriku? Mana istriku? Siapa kalian? Jangan menyentuhku. Siapa kalian?" "Saya anak-anakmu wahai ayah." "Ah, tangan anakku tidak sekasar ini. Anak-anakku tangannya halus. Kalian bukan anak-anakku." Sudah siapkah kita jika oleh orang tua kita yang berkata demikian? Sudah siapkah kita? Mungkin seorang ayah yang pernah berkata yang sangat merindukan seorang anak yang digenggamnya pergi ke pasar untuk membeli kerupuk. Seorang anak yang tertawa gembira riang, yang tertawa bahagia karena melihat hadiah dari isi kerupuk yang dibelikan ayahnya. Sang ayah mungkin rindu dengan bocah-bocah kecil yang dibawanya berlari-lari di sawah. Sekarang anak itu sudah menjadi seorang pengusaha. Anak itu menjadi seorang yang sangat sukses. Sekarang anak itu menjadi seorang presiden direktur di sebuah perusahaan yang ternama. Tapi jikalau ditelepon oleh ayahnya, dia berkata, "Maaf ayah, aku sibuk. Maaf ayah, aku sibuk. Maaf ayah, aku sibuk." Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah Subhanahu wa taala bersaksi, bersumpah dengan waktu. Kenapa? Karena kita terlalu banyak menyia-nyiakan waktu. Kita hang out dengan teman-teman, kita nongkrong sama teman-teman, tapi kita malas nongkrong dengan ayah. Kita malas nongkrong dengan ibu, kita bosan dengar ocehan-ocehan ayah, kita bosan dengerin ocehan-ocehan ibu, kita malah memilih teman yang tidak pernah mengajak kita ke masjid, kita malah memilih teman yang hanya mengajak kita nongkrong, tapi kita tidak pernah memikirkan, kita jarang berterima kasih kepada seorang ibu yang tiap hari memasakkan untuk kita.
Pernahkah kita berterima kasih? Pernahkah kita berterima kasih kepada seorang ayah yang sudah keriput wajahnya, yang sudah bungkuk badannya karena bekerja hanya untuk anak-anaknya. Kita malah berterima kasih dengan teman-teman kita yang hanya menraktir kita sekali-sekali. Makanya Allah ingatkan kita, demi waktu seluruh manusia itu akan merasa rugi. Kenapa enggak dari dulu saya berbuat baik terhadap orang lain? Kenapa enggak dari dulu saya pulang menemui ayah saya? Shadaqallahul azim. Ayah, ntar lagi aku pulang insyaallah. Amin. Aku juga amin. pulang. Pulang. Kangen ya sama ayah di rumah ya. Kalau Kinos kayak semacam ada kebiasaan bangun tidur itu ngobrol sama mama, papa. Walaupun cuma ngeteh, ngopi, udah. Itu. Syakir, kan ada papa di sampingnya. Ayo peluk dong papanya. Kapan? Ayo peluk papanya. Oh, tepuk tangan dulu, Bu. Peluk. Jarang ketemu papa. Dan bisa jadi papa sakit. Panggil apa sama papa? Panggil apa? Panggil apa? Ayah. Ayah. Berapa sekali ketemu ayah? Kan lagi tinggal di pesantren. Kalau dulu di waktu kita masih terbatas uangnya, itu ayah bisa setahun baru ketemu. Lebaran nggak ketemu. Sampai lebaran. Lebaran pernah sering nggak ketemu. Coba ucapkan kerinduan sama papa. Ayo. Ayah, ada sering rindu sama ayah. Kalau di pondok ada kirimin doa buat ayah sama bunda. Ada di pondok berusaha untuk menyiapkan mahkota yang terbaik buat ayah dan bunda. Walau kadang ada sering bosan, sering jenuh di pesantren. Dan juga kalau kadang ayah jenguk Syakir kadang juga lebih mentingin ke teman-teman yang padahal ayah jarang bisa ketemu sama Syakir. Alhamdulillah setelah beberapa tahun ayah baru bisa agak sering untuk nemuin Syakir. Dulu kadang Syakir lebaran mungkin sama orang lain, gak ada sosok ayah sama ibu, yang cuma ada abang-abang Syakir, Kak Syakir. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ayah dan ibu Syakir suatu kemuliaan di akhirat nanti. Syakir, Amin ya Allah. peluk papa. Terima kasih Syakir sudah mau berbagi. Ibu-ibu, jamaah dimanapun Anda berada, yuk yang masih ada orang tuanya, gak ada salahnya. Kita telepon, SMS, kabari, cari orang tuanya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Islam Itu Indah bersama Vios Indes.